Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tes minat dan bakat. Yang pertama, pengertian tes minat. Menurut Suharsini Arikunto, tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur suatu dengan cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan. Maka bisa diartikan tes merupakan wadah atau alat yang digunakan untuk membantu dalam proses pengukuran. Sedangkan minat menurut Witherington mendefinisikan bahwa minat sebagai suatu kesediaan individu terhadap suatu objek, individu, hal atau situasi yang berhubungan dengan dirinya. Maka dapat diartikan tes adalah alat atau suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apa yang menjadi ketertarikan seseorang baik di bidang akademis maupun non-akademis. Pada umumnya, hasil tes digunakan dalam 4 bidang terapan, yaitu konseling karir bagi siswa sekolah lanjutan, konseling pekerjaan bagi karyawan, penjurusan siswa sekolah lanjutan atau MA, dan mahasiswa, perencanaan bacaan dalam pendidikan dan latihan. Yang kedua adalah macam-macam tes minat. Yang pertama, Strong Vocational Interest Blank, SVIB. Pertama kali dipublikasikan tahun 1927, pada edisi tahun 1966 terdapat 399 item, mengukur 54 macam pekerjaan untuk pria. Untuk yang lain digunakan khusus untuk 32 macam pekerjaan wanita. Tes minat ini bertahan sampai 22 tahun. Hal ini diteliti antara lain pada mahasiswa kedokteran. Ternyata minat mereka tetap tinggi setelah bekerja lama sebagai dokter. Riset dari Stanford. Yang kedua, SCII. Tes ini dibuat untuk mengatasi kelemahan SVIP, bentuk untuk pria yang terpisah dari wanita, disatukan dalam SCII. Studi yang intensif dilakukan untuk 437 macam pekerjaan. Terdapat 6 faktor kepribadian yang berkaitan dengan minat, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Yang ketiga, Kuder. Terdiri atas berbagai macam format atau bentuk, antara lain Kuder Preference Record, vokasional atau PRV, Kuder General Interest Survey atau KGIS, Kuder Occupational Interest Survey atau KOIS, dan tes Kuder yang sering digunakan di Indonesia adalah dalam bentuk KPRV, Kuder Preference Record Vocational. Yang keempat, Vocational Interest Inventory atau MVII. Dasarnya adalah 9 minat dasar seperti SVIB, termasuk mekanik, elektro, dan catering, pelayanan makanan. Yang kelima, RMIB, Rodwell Miller Interest Blank. Menurut sejarahnya, tes tersebut disusun oleh Rodwell pertama kali pada tahun 1947. Saat itu, tes ini hanya memiliki 9 jenis kategori dari jenis-jenis pekerjaan yang ada. Kemudian pada tahun 1958, tes diperluas dari 9 kategori menjadi 12 kategori oleh Kenneth Miller. Sejak saat itu, tes minat tersebut menjadi tes interest Rodwell Miller, atau yang lebih dikenal dengan tes RMIB, Rodwell Miller Interest Blank. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Hawin. Buat Mbak Hawin, silahkan. 3. Pengertian tes bakat. Tes bakat adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan potensial seseorang dalam suatu jenis aktivitas dispesialisasikan dan dalam rentangan tertentu. Tes bakat adalah tes kemampuan khusus, disebut juga tes perbedaan individual. Tes yang terpisah atau separated test
karena 30 bakat menunjukkan keunggulan atau keistimewaan kemampuan khusus tadi. Maka tes bakat dapat juga disebut tes batas kemampuan atau power ability test atau disebut differential aptitude test. Anastasi 1997. 4. Macam-macam tes bakat. A. Special aptitude test. Special aptitude test atau single aptitude test atau tes bakat khusus, yakni tes yang hanya mengukur satu bakat khusus tertentu. Sebagai contoh, yaitu musical aptitude test, artistical aptitude test, clerical aptitude test, dan mathematical aptitude test. B. Multiple aptitude batteries. Multiple aptitude batteries yaitu tes bakat yang mengukur bermacam-macam kemampuan, seperti pengertian bahasa, kemampuan angka-angka, penglihatan ke ruangan, penalaran dalam berhitung, kecepatan dan ketepatan dalam persepsi. Dari hasil tes dapat dilihat kemampuan, kekuatan, dan kelemahan seseorang yang masing-masing dinyatakan dalam angka-angka tersendiri. Hasilnya adalah berupa profil angka-angka. A. Kelompok single test. Tes sensori yaitu tes yang mengungkap kemampuan indera, misalnya tes ketajaman penglihatan atau color vision test. Tes artistik yaitu tes yang mengungkap bakat seni, misalnya Horn Art Aptitude Inventory. Tes ini ditunjuk untuk orang dewasa, di mana tugasnya adalah membuat sketsa benda umum, gambar geometris, sketsa serangkaian garis dasar pada kerangka persegi panjang. Tes klerikal, yaitu tes yang mengungkap kemampuan klerikal, misalnya Minnesota Clerical Test, yaitu tes seleksi pekerjaan yang mengharuskan adanya kecepatan melihat dan mengendalikan simbol. Tes kreativitas, yaitu tes yang mengungkap kreativitas, misalnya Torrance Test. Tes Kreapelin dan Pauli, yaitu tes yang mengungkapkan kemampuan seseorang dalam bekerja. Faktor yang dapat diungkap dalam tes ini adalah 1. Kecepatan, ditunjukkan dengan prestasi yang dicapai. 2. Ketelitian, ditunjukkan dengan jumlah kesalahan dan loncatan yang dibuat. 3. Keajegan, ditujukan dengan irama kerja seseorang dalam mengerjakan tes. 4. Ketahanan, ditunjukkan dengan garis Ausdauer. B. Multiple aptitude batteries. Flanagan Aptitude Classification Test atau FICT. Tes ini digunakan untuk menguji ketajaman persepsi visual secara detail, sehingga tesnya dapat disebut tes persepsi detail. Kemampuan ini dibutuhkan dalam memeriksa hasil-hasil pabrik yang hampir selesai atau sudah selesai. General Aptitude Test Battery atau GATB. GATB adalah suatu alas tes yang berhubungan dengan jabatan yang berorientasi pada beberapa tes bakat baterai. Tes Differential Aptitude Test atau DAT. DAT disusun berdasar konsep yang menyatakan bahwa kemampuan mental tidak hanya terdiri dari satu faktor saja, melainkan banyak faktor, sehingga dibutuhkan suatu tes yang dapat mengukur bermacam-macam faktor dengan beberapa skor sesuai dengan kemampuan yang diukur. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kita sampaikan. Wabillahi dan salam, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.